Slay the Gods, episode 5. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keluar dari lorong. Maaf, 7 malam. Aku benar-benar minta maaf. Li Yifei berdiri di sana, kepala tertunduk, terus mengakui kesalahan. Aku terlalu takut. Aku tidak banyak berpikir. Aku langsung lari. Aku meninggalkanmu dan Jiang Qian di tempat yang sama, dan aku menyakitinya. Aku tidak berharap kamu memaafkanku, tetapi bagaimanapun juga, kita adalah teman sekelas. Aku masih berharap untuk meminta maaf padamu. Maaf. Li Yifei tidak berani menatap mata Lin Qiye, tetapi kata-katanya sangat tulus. Tunggu sampai dia selesai. Lin Qiye perlahan berbicara. Sudah menjadi sifat manusia untuk berlari demi hidupmu. Tidak apa-apa. Lin Qiye menepuk pundaknya, dan jika itu aku saat itu, aku hanya akan berlari lebih cepat darimu. Li Yifei menggaruk kepalanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga menandatangani perjanjian kerahasiaan? Lin Qiye tertegun sejenak, lalu mengangguk. Sepertinya Zhao Kongcheng tidak berbohong padanya. Mereka sungguh tidak akan melihat bagaimana Li Yifei lolos dari tangan monster itu malam itu. Setelah mereka ketahuan menandatangani perjanjian kerahasiaan, itu juga masalah biasa. Jika dia benar, Liu Yuan juga menandatangani perjanjian yang sama. Meskipun dia belum menandatangani, ini juga masalah waktu. Jika sekarang Li Yifei bilang dia belum menandatangani, sulit untuk menjelaskannya. Sebenarnya, kalaupun mereka tidak mengizinkanku menandatanganinya, aku juga tidak akan mengatakan apa-apa. Li Yifei menghela napas, aku tidak ingin mengingat kejadian itu lagi seumur hidupku. Belum lagi menandatangani perjanjian dan masuk penjara jika melanggarnya, aku tidak ingin mengubur hidupku. Li Yifei meletakkan tangannya di pagar koridor dan menatap kampus yang ramai dengan tatapan kosong. Sebenarnya, aku berharap bisa bergabung dengan mereka. Lin 7 malam terkejut untuk membuka, kau ingin bergabung dengan mereka? Ya, aku menyebutkannya ketika aku menandatangani perjanjian bahwa aku akan menyerahkan studiku untuk bergabung dengan mereka, tetapi sayangnya mereka tidak menginginkanku. Mengapa kau ingin bergabung? Nilaimu tidak begitu bagus, tetapi bukankah kau akan segera diterima di lembaga olahraga? Betapa membosankannya menjadi mahasiswa olahraga. Tidak, seharusnya kukatakan, sangat membosankan menjadi normal. Mata Li Yifei berangsur-angsur menyala. Bergabunglah dengan organisasi misterius dan kuat, diam-diam bertarung dengan musuh yang tersembunyi di masyarakat manusia, buat prestasi yang tak terhitung jumlahnya, tunggu sampai hari ketika semua ini muncul, dunia akan mengingat namaku. Tinju Li Yifei perlahan mengepal, dengan penuh semangat berkata, inilah impian banyak pria, ini adalah kehidupan yang bermakna. Kau pikir begitu indah? Lin Qiye dengan kejam menghancurkan fantasinya, mungkin kau akan dikorbankan dalam tugas pertama, digigit monster menjadi 8 bagian, dikubur di pegunungan, orang tuamu mungkin tidak dapat mengetahui kematianmu, kau hanya bisa meninggalkan dunia ini sendirian. Li Yifei, 7 malam, bukankah imajinasimu terlalu berdarah? Itu bukan imajinasi. Lin Qiye menggelengkan kepalanya, kau baru saja mengatakannya. Li Yifei mendesah tak berdaya, bagaimanapun, mereka tidak menginginkanku, aku tidak perlu terlalu banyak berpikir, selama rahasianya jujur ke dalam peti mati. Lin Qiye melihat waktu, saatnya untuk kembali, langsung masuk kelas. Keduanya berjalan kembali ke kelas, Lin Qiye dapat merasakan, dibandingkan dengan sebelumnya, keadaan Li Yifei jelas jauh lebih rileks, sepertinya dia merasa bersalah pada Lin Qiye dan Jiang Qian, memang memberinya tekanan besar. Pelarian yang sama, Li Yifei dan Liu Yuan, adalah pilihan yang sama sekali berbeda. Bagi Liu Yuan, Lin Qiye tidak tertarik untuk mencari masalah secara khusus, tetapi nanti jika ada kesempatan, dia tidak keberatan memberinya pelajaran. Setelah seharian di kelas, Lin Qiye mengambil tas sekolahnya dan pulang. Kematian Wang Shao dan Jiang Qian 2 hari lalu membawa banyak masalah ke sekolah, dan sekolah hanya bisa membatalkan sistem belajar mandiri di bawah tekanan dan membiarkan para siswa pulang lebih awal. Namun, yang tidak diharapkan Lin Qiye adalah bahwa otoritas penjaga malam tampaknya sangat tinggi. Secara umum, setelah kematian 2 siswa, seperti Lin Qiye dan Li Yifei, yang berjalan dengan almarhum, pasti akan menerima polisi. Namun 2 hari setelah kejadian itu, tidak ada yang datang mencari mereka. Penjaga malam, tampaknya, telah mengambil alih kasus ini sepenuhnya, dan otoritas mereka cukup tinggi untuk membuat polisi setempat diam. Berjalan,
langit berangsur-angsur gelap, rintik hujan ringan turun. Namun pada pukul 6, langit sudah gelap. Lin 7 Malam mengerutkan kening, dia tidak membawa payung, hanya bisa melangkah menuju rumah. Hujan semakin banyak, ketika Lin Qiye bergegas pulang, telah menjadi ayam yang tenggelam, tetapi dia baru saja membuka pintu, rasa sayuran yang kuat di wajahnya, mencurahkan semua emosi negatif di hatinya. 7, anak kecil, mengapa kamu di sini seperti ini? Di dapur bibi yang sibuk melihat Lin 7 Malam seperti ini, dengan cepat maju ke depan. Di luar agak besar, saya tidak membawa payung hari ini. Lin Qiye tersenyum. Tanpa payung, cari tempat untuk bersembunyi, atau panggil bibimu, bibi untuk menjemputmu, mandi sendiri kembali jika masuk angin. Bibi pura-pura marah. Lin 7 Malam dengan senang hati menggaruk kepalanya, tidak berbicara. Pergi bersih-bersih. Oh, ngomong-ngomong, gurumu datang menemuimu. Aku menyuruhnya menunggu di kamarmu. Bibiku sepertinya teringat sesuatu. Seorang guru, Lin tertegun selama 7 malam. Ya, itu guru olahragamu, katanya untuk mencarikanmu sesuatu, cepat temui orang itu, jangan biarkan guru menunggu lama. Lin 7 Malam dengan handuk, bingung untuk menyeka rambut. Apa-apaan ini? Guru olahraga datang menemuinya. Dia baru beberapa hari tidak masuk sekolah. Dia bahkan tidak pernah mengikuti kelas olahraga. Mengapa? Mungkinkah? Lin 7 Malam terlintas ide di benaknya, menjatuhkan handuk, buru-buru membuka pintu kamarnya. Aku melihat seorang pria parubaya yang familiar bersandar di kursi, memegang cangkir teh, tersenyum padanya. Lin 7 Malam sedikit mengernyit, apakah kamu? Bagaimana kamu menemukan rumahku? Zhao Kongcheng tersenyum, mengambil lambang negara di atas meja, dan mengguncangnya. Sejak kau mencampakkanku malam itu, aku jadi punya hati. Aku memasukkan benda ini ke sakumu tadi malam, dan benda itu bisa ditemukan. Lin Qiye mengunci pintu, langsung menuju tempat tidur dan duduk. Aku berkata, aku tidak akan bergabung denganmu. Aku tahu, itulah mengapa aku tidak di sini. Jadi, kau di sini untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tidak juga. Zhao Kongcheng menggelengkan kepalanya. Aku sudah melaporkan kepada yang lain bahwa kau menghilang. Karena aku telah memutuskan untuk melepaskanmu, aku tidak bisa membiarkanmu menandatangani perjanjian itu. Kalau tidak, mereka akan tahu kau tidak hilang dan akan mengirim orang lain ke pintu untuk melobi. Mereka tidak semudah aku membunuh. Lin 7 Malam leng, lalu kau harus. Zhao Kongcheng mengeluarkan segulung kertas kraft dari sakunya, meletakkannya di meja Lin Qiye, dan membukanya perlahan. Jaga malam itu bayarannya lebih baik dari yang kau kira, dan setelah bertahun-tahun bekerja, aku masih punya banyak tabungan. Zhao Kongcheng membuka kertas kraft itu sambil terus mengoceh. Saat kertas kraft itu terbuka, mata Lin Qiye terbelalak. Di dalamnya, ada setumpuk uang tebal. Lin Qiye mengerutkan kening. Apa maksudmu? Zhao Kongcheng tersenyum dan dengan tenang mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Apakah kamu keberatan? Keberatan, Tuan Zhao. Zhao Kongcheng dengan tak berdaya menyingkirkan rokoknya, bersandar di sandaran kursi, matanya muncul sedikit kenangan. Ketika saya masih muda, saya sama seperti Anda. Sejujurnya, pembukaan ini agak klise. Tidak apa-apa, lanjutkan. Ayah saya meninggal karena sakit ketika saya berusia 6 tahun, dan ibu saya bekerja 2 pekerjaan untuk membesarkan saya. Tangan Zhao Kongcheng mengusap kotak rokok, dan suaranya sangat tenang. Laju perkembangan zaman itu sangat lambat. Saat itu, harapan ibu saya adalah menyelesaikan SMP, lalu kembali menjadi kader desa, menikahi menantu perempuan yang masih muda, memiliki beberapa anak, dan menjalani hidup bahagia bersama. Tahukah Anda, remaja, selalu ada fase pemberontakan. Ketika saya lulus SMP, nilai saya bagus. Jika saya kembali menjadi kader desa, itu tidak sulit. Namun, saya mengabaikan penolakannya dan dengan tegas pergi menjadi tentara. Sebenarnya, dia tidak keberatan, tetapi tampak sedikit tidak senang. Pada hari saya meninggalkan rumah, dia berdiri di pintu, hanya diam menatap saya. Saya berjalan ke belakang rumah di jalan, dia menatap saya. Saya berjalan ke gerbang desa, dia masih menatap saya. Lalu saya berjalan ke stasiun di kota, tak bisa melepaskannya, menyelinap kembali untuk melihat. Saya menemukannya masih berdiri di sana, menatap ke arah yang saya tuju dalam keadaan linglung. Sejujurnya, saat itu saya benar-benar berpikir untuk tinggal dan tidak pergi, tetapi pada akhirnya, saya kejam dan menjadi seorang prajurit. Zhao Kongcheng menghela napas dan melanjutkan, kemudian, pangkat saya naik lebih tinggi, dan saya memasuki pasukan khusus, dan karena saya pandai dalam pertempuran jarak dekat, saya dipindahkan ke jaga malam. Setelah itu,
Saya juga pulang ke rumah selama liburan untuk mengunjungi ibu saya, hanya untuk menemukan bahwa Zhao Kongcheng mengatakan ini, tiba-tiba berhenti. Lin Qiye membuka mulutnya dengan hati-hati, ibumu meninggal. Tidak, dia menikah lagi. Lin Qiye, ketika ibu saya masih muda, dia terlalu lelah untuk bekerja, dan dia lelah, dan dia ingin saya kembali ke desa sebagai kader, untuk merawatnya, tetapi pada saat itu, saya tidak memikirkan lapisan ini dan memilih untuk menjadi seorang prajurit. Kemudian, ia tak sanggup hidup sendiri, jadi ia menikah, setidaknya ada yang merawatnya saat ia tua nanti. Sayangnya, saya sudah menjadi penjaga malam dan tak bisa menemaninya cukup lama untuk mendukungnya. Sejujurnya, saya sangat lega mendengar ia telah menikah. Lin Qiye berpikir sejenak, jadi, apa tujuanmu memberitahuku hal ini? Zhao Kongcheng perlahan berdiri dan menatap mata Lin Qiye, kita semua memiliki barang-barang berharga, tetapi seiring kita tumbuh dewasa, kita secara tidak sadar akan mengabaikan keberadaan mereka karena kebiasaan, dan beralih ke hal-hal lain untuk menarik semua perhatian. Aku seperti itu, tetapi kamu berbeda, Lin Qiye. Kamu lebih pintar dariku, kamu lebih tahu dariku, kamu memiliki ide-idemu sendiri, kamu ingin tinggal bersama keluargamu dan berada di sana untuk mereka. Itu sangat bagus. Sekarang kamu telah memilih jalan ini, ikutilah. Serahkan saja pada kami untuk menjaga dunia. Dia berbalik untuk mengambil kertas kraft di atas meja dan menyerahkannya ke depan Lin Seven Knights. Aku baru saja bertemu bibimu, di era ini, benar-benar tidak banyak orang seperti ini, aku tahu situasi keluargamu sekarang, kamu dapat mengambil uang ini. Lin Qiye tanpa ragu sedikit pun, aku tidak mau. Saya seorang penjaga, dan saya tidak menginginkan uang. Kalau begitu saya juga tidak. Saya memberikannya kepada bibimu, kamu harus memilikinya. Bibiku juga tidak akan menginginkannya. Mulut Zhao Kongcheng sedikit berkedut, dan Lin Tujuh Malam saling memandang untuk waktu yang lama, yang tidak akan menyerah. Setelah beberapa saat, Zhao Kongcheng berbicara lagi, Lin Qiye. Saya terlalu tua untuk melihat apa yang terjadi pada saya terjadi lagi di depan mata saya, bahkan pada orang lain. Kalau begitu kamu bisa menutup mata dan tidak melihat. Sikap Lin Qiye sangat tegas, meskipun keluarga kami miskin, tetapi juga memiliki garis bawahnya sendiri, uang militer, saya tidak akan menginginkannya. Lagi pula, mataku baik-baik saja, aku memiliki kemampuan, aku tidak akan membiarkan penyesalan terjadi. Zhao Kongcheng membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia tidak berkata apa-apa, hanya senyum getir. Bukankah lebih baik jika kau mengembalikan uang ini kepada istri dan anak-anakmu? Lin Qiye membuka mulutnya lagi. Seperti yang kukatakan, sistem kesejahteraan Night's Watch sangat baik, dan bahkan jika aku mati di medan perang, istri dan anak-anakku akan memiliki cukup makanan dan pakaian untuk sisa hidup mereka, dan mereka akan kuliah di universitas yang bagus dan memiliki masa depan yang cerah. Zhao Kongcheng melihat bahwa ia benar-benar tidak dapat meyakinkan Lin Qiye, jadi ia hanya bisa mengembalikan tas kulit sapi itu. Apa kau tidak punya impian sendiri? Mimpiku. Zhao Kongcheng bersandar di kursinya, alisnya terangkat, mimpiku, memang, sudah kumiliki sejak kecil. Apa itu? Menjadi jenderal di ketentaraan. Dan kemudian tergantung di dada medali yang berkilauan itu, mengenakan seragam militer, kembali ke desa, agar mereka yang memandang rendah ibuku tahu bahwa putra ibuku seorang jenderal. Mata Zhao Kongcheng tampak cemerlang. Lin Tujuh Malam terkejut, entah kenapa, menatap Zhao Kongcheng di depannya, ia seolah teringat Li Yifei. Mereka tampaknya orang yang sama. Dan apakah kamu sekarang? Tidak, bahkan tidak dekat. Zhao Kongcheng berkata dengan senyum pahit, dan sebagai penjaga malam, mustahil untuk keluar dengan medali jasa, mimpi ini. Bagaimanapun juga, itu hanya bisa menjadi mimpi. Lin Qiye terdiam. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya aku pergi. Zhao Kongcheng berdiri, berjalan ke arah Lin Qiye dan mengulurkan tangan kanannya. Semoga masa depanmu cerah, Lin Qiye. Lin Qiye menatap wajah Zhao Kongcheng, yang tampak tidak berminyak lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Semoga Anda penuh dengan jasa suatu hari nanti, Jenderal Zhao. Zhao Kongcheng tersenyum dan berbalik untuk berjalan keluar rumah. Tunggu, lambang Anda. Lin Tujuh Malam menghentikannya, mengambil lambang di atas meja, dan melambaikan tangan. Zhao Kongcheng menepuk kepalanya, lihat ingatanku, aku hampir lupa. Ini hidupku. Zhao Kongcheng mengambil lambang itu, melihatnya, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah Anda melihat beberapa kata terakhir? Saya mengerti. Ya, bukankah dia tampan? Sangat tampan. Apakah kamu yang menulisnya? Tidak, itu adalah sumpah yang kami ucapkan saat bergabung dengan Night's Watch. Zhao Kongcheng melempar lambang itu seperti koin,
menangkapnya dengan erat, dan memasukkannya ke dalam sakunya, tapi aku menyukainya. Tunggu sebentar, ada apa sekarang? Di luar sedang hujan deras. Bawalah payungmu. Terima kasih, aku tidak akan mengembalikan payungnya. Ambil saja, seolah-olah itu hadiah karena telah melindungi bumi. Menarik, ya, aku benar-benar akan pergi. Selamat tinggal. Zhao Kongcheng dengan payung hitam, membuka pintu dan keluar. Lin Qia berdiri di dekat jendela, diam-diam memperhatikannya pergi. Di tengah hujan, sambil menggosok-gosok lambang negaranya dengan jari-jari di saku, ia berbisik jika malam yang gelap datang. Aku akan berdiri di hadapan 10.000. Menyilangkan pisau ke kedalaman. Darah memotori langit. Hujan semakin deras. Zhao Kongcheng memegang payung, dengan tenang duduk di dalam mobil hitam, mengeluarkan kotak rokok dari sakunya, siap menikmati keheningan sejenak. Tepat saat itu, headsetnya mulai berdering. Suara seorang pria terdengar dari sana. Tangannya yang memegang rokok tersentak dan pupil matanya mengecil. Small Seven, apakah gurumu sudah pergi? Setelah mengantar Zhao Kongcheng pergi, Bibi bergegas keluar dari dapur. Oh, kenapa kamu tidak membiarkannya tinggal dan makan malam sebelum kamu pergi? Anak ini, Lin Qie menggelengkan kepalanya, dia akan makan sesuatu, tidak akan tinggal untuk makan malam. Apa yang gurumu katakan? Tidak ada. Katanya itu semacam tes olahraga, khususnya untuk menanyakan tentang mataku. Guru Zhao ini benar-benar orang baik juga secara pribadi ke rumah siswa untuk menanyakan situasinya. Omong-omong, sebelum kamu kembali, dia masih di dapur untuk membantuku mencuci sayuran. Dia terlihat 5 atau 3 kali kasar, tidak menyangka pekerjaannya sangat teliti. Bibi menyeka celemeknya dengan tangannya, mematikan kap kompor yang bergemuruh, dan berkata kepada Lin Qie, makanannya hampir siap. Ajak saudaramu untuk bergabung dengan kami untuk makan malam. Ya, sesaat kemudian, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang akan rapi di sekitar meja. Meja itu sepenuhnya ditempatkan 7 hidangan, warna, rasa, biarkan jari telunjuk orang bergerak besar. Telur orak-arik dengan tomat, sup ayam rebus, kacang hijau goreng kering, dan iga asam manis. Yang Jin melihat meja yang penuh dengan makanan, menelan, ibu, makanan kita sudah berapa lama tidak begitu kaya. Mata Xiaoqi lebih baik. Ini adalah acara bahagia yang lebih besar daripada tahun baru Imlek, tentu saja, itu pasti megah. Bibiku berkata tentu saja. Lin Qie menundukkan kepalanya, menatap kodok hitam kecil yang mengibaskan ekornya dengan panik, dan tersenyum. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang baik untuk Toadi. Lebih murah. Bibi tersenyum dan berdiri di depan cangkir teh, untuk merayakan pemulihan Seven Eyes kecil, bersulang. Minumlah, bersulang. Di bawah awan gelap, cahaya senja telah lama menghilang, seolah langit dan bumi tertutupi lapisan kain kasah hitam. Hujan, berkibar tertiup angin. Cahaya, di kota yang jauh nan indah. Di lingkungan tua yang rendah ini, sesosok berjubah merah tua berlari menembus hujan, membawa koper besar di tangannya. Hujan turun di pipi Zhao Kongcheng, jelas hujan musim panas, tetapi ada rasa dingin yang tak terjelaskan. Apakah kau yakin wajah hantu benar-benar datang ke sini? Zhao Kongcheng mengerutkan kening. Di headset, suara Wu Xiangnan terdengar. Tidak yakin. 10 menit yang lalu, tim pencari kami menemukan darah Mi hantu di jaringan selokan terdekat, dan berdasarkan pergerakannya, kemungkinan besar ia menuju ke lingkungan tua itu, atau pusat kota. 2 kemungkinan tujuan. Baiklah. Lalu bagaimana? Apakah kita akan dibagi menjadi 2 tim? Secara teori, ya, tetapi arus orang di pusat kota sangat besar, kita tidak dapat dengan mudah mengevakuasi kerumunan. Begitu Ghostface di pusat kota, tidak hanya akan menyebabkan sejumlah besar korban, tetapi juga dengan mudah menyebabkan kepanikan, jadi kami mengirim sebagian besar pasukan tempur ke garnisun pusat kota. Bagaimana dengan lingkungan lama? Jika Raja Mi hantu muncul di sini, semua orang di sini akan dalam bahaya. Daerah pemukiman lama memiliki lebih sedikit penduduk, lebih tersebar, dan lebih mudah dievakuasi daripada pusat kota, dan bahkan jika Ghostface datang ke sini, itu tidak akan terlalu banyak kerusakan, bukan? Ada sedikit kemarahan dalam suara Zhao Kongcheng. Orang-orang yang tinggal di sini juga orang yang hidup. Zhao, tenanglah. Suara Wu Xiangnan sangat serius. Saya tidak pernah mengatakan untuk menyerahkan daerah pemukiman lama, dan sekarang Hong Ying telah memimpin orang-orang ke sana. Tugas Anda adalah mengevakuasi penduduk daerah pemukiman lama, lebih cepat lebih baik. Juga, meskipun wajah hantu itu pergi ke tempatmu, janganlah berkonflik langsung dengannya. Wajah hantu bukanlah kemampuanmu untuk menghadapinya, jika perlu, buka no-ring untuk menjebaknya. Zhao Kongcheng perlahan membuka tinjunya dan mendesah. Roger, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Meskipun ada sedikit amarah di hati Zhao Kongcheng, ia tahu betul bahwa ini adalah pendekatan yang paling tepat. Lagi pula, jika raja berwajah hantu benar-benar pergi ke kota, di mana lalu lintas begitu padat, hanya bersembunyi di sudut gelap itu untuk membunuh beberapa orang sudah cukup untuk memulihkan lukanya, dan begitu terekspos ke mata publik, itu pasti akan menyebabkan kepanikan. Oleh karena itu, jumlah orang yang dikirim ke daerah perkotaan tidak akan terlalu banyak, dan mereka hanya akan merasa tidak cukup. Daerah pemukiman lama di sini tinggal lebih sedikit orang, dan jarak antara satu sama lain jauh. Bahkan jika raja berwajah hantu datang ke sini, butuh waktu untuk pulih dari cedera, dan kemungkinan terpapar sangat kecil. Dalam hal ini, Wu Xiangnan juga dapat mengirim orang ke daerah pemukiman lama, telah dianggap sangat autentik. Sekarang, ia harus bergegas untuk mengevakuasi penduduk daerah pemukiman lama. Ini berpacu dengan waktu. Sosok Zhao Kongcheng melesat di tengah hujan, kecepatannya sungguh luar biasa cepat, tetesan air hujan yang jatuh mengenai koper di tangannya, pecah menjadi air kristal yang mekar. Tak jauh dari sana, dalam kabut uap air, rumah rendah yang familiar itu menjadi lebih jelas. Ia baru saja keluar dari sana beberapa menit yang lalu. Hati Zhao Kongcheng dipenuhi kerumitan, menghitung waktu, keluarga juga harus mulai makan malam. Ia teringat iga asam manis, tomat dan telur, buncis goreng kering. Ngomong-ngomong, ia sudah mencuci buncisnya. Sialan, kaki depan baru saja bermain tampan di depan anak laki-laki itu, berkata untuk melindungi dunia apa untuk diri mereka sendiri, dan sekarang untuk naik dan mengetuk pintu untuk membiarkan mereka mengungsi. Itu membuatku terlihat buruk, oke. Tapi sekarang bukan saatnya untuk khawatir tentang wajah. Zhao Kongcheng berlari kencang menembus hujan, tetapi pada saat itu, bau menjijikkan tiba-tiba masuk ke rongga hidungnya. Pupil matanya tiba-tiba menyempit dan dia tiba-tiba berhenti berjalan. Gemerincing. Suara hujan memenuhi pikiran Zhao Kongcheng, dia dengan hati-hati dan perlahan memutar lehernya, matanya terbelalak karena takut kehilangan detail apapun. Kemudian matanya tertuju pada penutup lubang gat tidak jauh. Baunya semakin kuat, tangan Zhao Kongcheng dengan erat menggenggam pegangan koper, dia menarik napas dalam-dalam, sedikit membungkuk dan meletakkan koper itu di tanah. Dia tahu persis apa arti bau itu. Laporan, penjaga Zhao Kongcheng menemukan Raja Mi hantu di area perumahan lama. Ia menyalakan headsetnya dan suaranya sangat tenang. Sambil berbicara, ia menekan tombol di koper. Rak, koper itu terbuka dan memperlihatkan 3 papan nama baru yang rapi di dalamnya. Zhao Kongcheng akan membawa ketiga papan nama itu, meletakkan satu di tempatnya, lalu berpacu ke sisi yang lain. Hampir segera setelah Zhao Kongcheng selesai berbicara, suara Wu Xiangnan terdengar di sisi lain headset. Siap, aku sudah memerintahkan penjaga malam untuk bergerak ke tempat tinggal lama, dan pasukan penyeberangan merah sedang dalam perjalanan, paling lama 10 menit. 10 menit, Zhao, atur wilayah udara tanpa lingkaran, dan tangkap mereka untuk sementara. Zhao Kongcheng meletakkan tanda kedua, berlari menuju titik sudut lain dari segitiga itu, dan membuka mulutnya tanpa daya. Sonan, wilayah udara tanpa cincin digunakan untuk menyembunyikan pertempuran, bukan untuk menjebak orang. Itu tidak dapat menjebak raja berwajah hantu selama 10 menit. Cuk, cuk, cuk. Hujan di sepanjang lereng tanah mengalir ke bagian penutup lubang gat, tetapi tiba-tiba seluruh penutup lubang gat bergetar hebat. Awalnya dituangkan ke dalam hujan seperti mata air yang mendidih, melonjak keluar dengan gila. Apapun yang kau lakukan, jangan melawan wajah hantu. Suara Wu Xiangnan jelas-jelas cemas. Lao Zhao, daerah perumahan lama begitu besar, raja berwajah hantu bahkan keluar, untuk sementara waktu tidak akan menyebabkan kerugian. 10 menit, bahkan jika itu membunuh beberapa orang, itu tidak akan memulihkan banyak kekuatan. Korban sipil misterius terus berjatuhan, kami para penjaga bukanlah dewa, kami tidak bisa mencegah semua korban, dan jika seorang raja berwajah hantu yang serius kehilangan tim inti, ini sama sekali tidak sepadan. Lao Zhao, kau bisa mendengarku? Bang, penutup lubang gat itu seperti bola meriam, melesat ke langit, mulut selokan yang gelap, lengan yang ganas tiba-tiba menyembul keluar, diikuti oleh monster yang beberapa kali lebih besar dari wajah hantu asli melompat keluar darinya. Zhao Kongcheng dengan tenang melihat pemandangan ini, perlahan-lahan meletakkan potongan terakhir papan reklame di tangannya, menggigit ujung jari, dan meletakkannya di atas meja papan reklame. Melukisnya dengan darah. Sonan, apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat? Zhao Kongcheng menatap raja wajah hantu di depannya, sedikit berjongkok, dan cahaya tepinya jatuh ke bangunan tempat tinggal kecil tidak jauh dari sana. Jika malam yang gelap berakhir, aku akan berdiri di hadapan 10.000. Kali ini, aku tidak memiliki 10.000 orang di belakangku. Tapi, di belakangku,
Seluruh dunia bersama anak itu. Tangannya bertepuk tiba-tiba. Sebuah kanvas tak kasat mata menyelimuti segitiga kecil itu. Reruntuhan terlarang tanpa wilayah udara cincin. Small Seven, jangan hanya makan sayur, makanlah juga iga. Bibi mengambil iga dan memasukkannya ke dalam mangkuk Lin. Lin 7 Malam tersenyum, terima kasih Bibi. Hari ini adalah hari yang baik, makanlah lebih banyak, jangan simpan uang untuk Bibi. Tahu Bibi, Jin, kamu juga makan lebih banyak, kamu sekarang saatnya untuk tumbuh. Jin, Jin. Lin 7 Malam menatap Yang Jin dengan linglung, berteriak dua. Hah, oh, aku akan memakannya. Yang Jin kembali sadar dan menggaruk rambutnya. Anak ini, mengapa dia linglung? Sekarang dia berbicara, tidak ada daging sama sekali. Bibi putih Yang Jin melirik, dan lebih ke mangkuknya klip beberapa potong daging. Jin mungkin berada di bawah terlalu banyak tekanan dari pekerjaan. Lin Qiye berkata sambil tersenyum, mengambil tulang yang baru saja selesai digerogotinya dan melihat sekeliling, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Bibi juga kembali kepada Tuhan, terkejut membuka mulutnya, aneh, kodok hitam kecil. Ini adalah yang paling aktif untuk makan pada hari kerja, dan sekarang ada tulang untuk dimakan. Bayangan anjing tidak bisa melihat. Seolah-olah dia mendengar seseorang memanggilnya, Little Black Toady mencondongkan tubuh keluar balkon dan berteriak. Guk, Lin 7 Malam dengan tulang di udara bergetar, menunjukkan bahwa hitam kecil untuk dimakan, tetapi hitam kecil untuk melihat tulang-tulang, dan melihat keluar jendela, tampaknya sedikit kusut. Hal kecil ini, apa yang terjadi hari ini? Bibi curiga. Lin Qiye ragu-ragu sejenak, berdiri dengan tulang di antara kakinya, pergi ke balkon, menyentuh kepala Toady hitam kecil, dan berbicara dengan lembut. Ada apa denganmu? Hah, apakah ada sesuatu di luar sana? Lin Qiye Malam akan melempar tulang ke tanah, sementara hitam kecil mengunyah tulang ketika berdiri, melihat keluar jendela. Malam yang gelap, kecuali hujan deras, tidak ada apa-apa. Bahkan bangunan tempat tinggal lainnya di kejauhan, tidak ada cahaya, dunia begitu sunyi, seolah-olah hanya ada hujan tanpa akhir. Aneh, tidak ada apa-apa. Lin Qiye menggumamkan sebuah suara, hendak menoleh untuk pergi, tiba-tiba, beberapa suara datang dari jendela, seolah-olah seseorang sedang menembak jendela. Lin Qiye melihat ke belakang dan menemukan seekor kelelawar kecil di luar jendela. Kelelawar itu tampaknya telah basah kuyup oleh hujan dan terus membentur jendela, seolah-olah mencari tempat berlindung. Mata Lin Qiye berangsur-angsur menyala. Ngomong-ngomong, kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk nokturnal yang dibawa kepadanya oleh penari bintang belum digunakan, dan tampaknya ia dapat mencoba untuk bertemu kelelawar. Jadi Lin Qiye berdiri diam di dekat jendela, menatap kelelawar itu. Little Seven, apa yang kau lakukan di sana? Kembalilah untuk makan malam, di sini mulai dingin. Bibi melihat Lin 7 Malam dalam keadaan linglung, berteriak. Namun, Lin Qiye seperti patung, berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tepat ketika Bibi siap untuk mengatakan sesuatu yang lain, Lin 7 Malam kembali dengan ganas, matanya gemetar. Dia berlari cepat ke pintu dan memakai sepatunya. 7, apa yang kamu lakukan? Sesuatu baru saja muncul. Aku akan keluar. Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Di luar gelap, apa yang kamu lakukan di luar di tengah hujan? Tidak apa-apa, ini penting. Bagaimana dengan makanannya? Tunggu sampai aku kembali. Di mata Bibi Meng yang dipaksakan, Lin 7 Malam telah mengganti sepatunya, buru-buru membuka pintu, siap untuk keluar. Saat itu, suara Yang Jin tiba-tiba terdengar. Kakak, di luar sedang hujan, jadi jangan pergi. Tidak, aku harus pergi. Tidak peduli seberapa pentingnya, seseorang akan melakukannya, dan bumi akan berputar bahkan jika meninggalkanmu. Tetapi ada hal-hal yang harus saya lakukan. Lin 7 Malam menarik napas dalam-dalam, mulut meremas senyum, jangan terlalu khawatir, hal kecil, terpecahkan, saya akan kembali. Bagaimanapun, jarang makan makanan lezat seperti itu, dan saya tidak ingin menyia-nyiakannya. Begitu lama, Lin 7 Malam buru-buru menutup pintu, cepat-cepat bergegas turun. Ketika Lin Qiye berjalan pergi, bibinya tiba-tiba bereaksi, berjalan cepat ke pintu, dan berteriak, anak bodoh. Di luar hujan sangat deras, bawa payung. Tangga, langkah kaki Lin Qiye semakin jauh, tidak ada yang menjawab. Bibi menghela napas tak berdaya, kembali ke posisi mereka untuk duduk, tiba-tiba merasa bahwa nasi di depan mereka tidak harum. Dan Yang Jin, hanya duduk diam di sana, matanya menatap keluar jendela, di tengah hujan lebat, tanpa suara. Hujan, cuk, cuk, cuk. Zhao Kongcheng menekan korek api beberapa kali, dan percikan api itu baru saja menyala, lalu padam oleh hujan deras.
Dia memegang sebatang rokok di mulutnya dan mendesah tak berdaya. Keberuntungan hari ini sungguh menyedihkan. Itu menurun. Tidak jauh darinya, raja berwajah hantu berdiri di sana seperti iblis hujan. Sosoknya membawa rasa tekanan yang luar biasa. Raja berwajah hantu yang panjang dan orang-orang berwajah hantu biasa sangat berbeda. Ukuran tubuh cahayanya lebih besar dari dua lingkaran biasa, jauh dari tampilan, seperti bukit. Tak hanya itu, manusia berwajah hantu biasa berjalan dengan keempat kakinya seperti binatang, sementara raja berwajah hantu berdiri tegak dengan kepala tegak. Jika kita abaikan wajahnya yang pucat dan lidahnya yang merah menyala, ia tetap sangat mirip manusia. Namun, raja berwajah hantu ini begitu ganas dan menakutkan. Tubuhnya penuh luka tusuk, setiap tusukan seakan mengiris daging, darah mengalir deras dari tubuhnya. Zhao Kongcheng memandangi luka-luka di tubuh raja wajah hantu itu dan mendecakkan bibirnya. Kapten masih garang. Sebenarnya terluka parah, sepertinya air itu dilepaskan ketika aku berlatih dengannya di waktu biasa. Monster di tanah, cuan, bahkan jika terluka parah, tidak normal. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan dengannya. Gumam Zhao Kongcheng, meraih bahunya, memegang gagang pisau lurus, perlahan menariknya keluar. Pisau biru pucat memotong hujan dengan dengungan pelan. Hujan deras, sebatang rokok, jubah, pisau lurus. Raja berwajah hantu menatap Zhao Kongcheng, lidah merah menggulung, mata muncul hasrat haus darah. Tiba-tiba, mereka bergerak pada saat yang sama. Zhao Kongcheng memegang pisau lurus di tangannya, bagaikan anak panah yang terlepas dari talinya, matanya dingin, membunuh di mana-mana. Dia cepat, tetapi wajah hantu lebih cepat. Tubuhnya yang besar menghancurkan tirai hujan, wajah pucat itu terpelintir dengan keras, seperti seorang pemburu yang hanya melihat mangsa dan tidak bisa menahan ekstasi. Dang, dang, dang. Sosok dua orang itu bertabrakan saat itu, cahaya pisau dingin, tiga suara nyanyian emas dan besi berturut-turut memotong hujan, tabrakan cakar dan pisau, menyapu bersih percikan yang menyilaukan. Zhao Kongcheng layak menjadi master jarak dekat, dan tiga pisau berturut-turut secara akurat memotong titik kunci Raja Wajah Hantu, tetapi Raja Wajah Hantu diblokir dengan kecepatan yang lebih cepat. Zhao Kongcheng hanya membuat 3 potongan, karena setelah potongan ketiga, dia dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Raja Wajah Hantu, dan dia jatuh ke tanah berlumpur. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Yang satu adalah makhluk mitos yang tiba di perbatasan Sichuan dan memiliki reruntuhan terlarang dan kualitas fisik yang mengerikan. Yang satu adalah makhluk duniawi, manusia biasa yang terampil dan berpengalaman. Zhao Kongcheng bangkit dari lumpur, mengembuskan asap yang telah membasahi mulutnya, dan mulai mengumpat, sialan, bukankah makhluk mitologi itu hebat? Kekuatan yang luar biasa, ya. Raja Wajah Hantu yang tak tahu cara bertarung yang adil, meraung ke arah Zhao Kongcheng, suaranya menggelegar. Ho ho ho, mendekat, dengan Raja Wajah Hantu sebagai pusatnya, seringai mengerikan yang besar perlahan muncul di tanah. Wajah Zhao Kongcheng tiba-tiba berubah. Urutan reruntuhan terlarang 176, wajah hantu. Saat seringai ini muncul, Zhao Kongcheng hanya merasa langit dan bumi terbalik, dan rasa pusing yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benaknya. Ia mengerutkan kening, menegangkan tubuhnya, dan berhasil menenangkan diri. Dalam pandangannya, segala sesuatu di depannya seperti kaleidoskop yang berputar, berantakan dan tersebar, tanpa jejak. Oh, sial, ia bahkan bisa menggunakan pasar terlarang. Ini gagal, Zhao Kongcheng bergumam, pikirannya kembali muncul sebelum pertempuran, kata Wu Xiangnan. Urutan reruntuhan terlarang 176, wajah hantu dalam lingkup reruntuhan terlarang, dapat menipu persepsi semua makhluk yang wilayahnya kurang dari atau sama dengan wilayah mereka sendiri, dan membalikkan konsep ruang. Di Ghost Face, atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang akan berubah sewaktu-waktu dengan kehendak Ghost Face King, meskipun sampai batas tertentu, Anda dapat mengandalkan kesadaran dan pengalaman Anda sendiri, tetapi tidak ada keraguan bahwa semua cara serangan di kota terlarang ini akan terpengaruh, dan kekuatan tempur akan sangat berkurang. Oleh karena itu, selain Kapten Kawasaki yang sama, semua anggota lain tidak dapat bertarung dengan Ghost Face King, jika tidak, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Ini adalah pasar terlarang yang menjijikkan. Sebagai pengalaman pribadi, Zhao Kongcheng benar-benar menyadari tempat abnormal dari pasar terlarang ini. Jadi, Kapten berada di reruntuhan terlarang ini, dengan paksa memotong Ghost Face King menjadi luka serius. Dia juga seorang cabul. Zhao Kongcheng menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya perlahan. Ho 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 ho, raungan datang dari semua sisi, mustahil untuk menentukan posisi Raja Wajah Hantu. Bumi sedikit bergetar, Zhao Kongcheng bisa merasakan bahwa Raja Wajah Hantu itu dengan cepat mendekat. Dari mana asalnya?
Itu realistis. Di atas wajah hantu yang aneh dan ganas itu, Zhao Kongcheng berdiri di sana dengan mata terpejam, seperti patung, memegang pisau di depannya dengan kedua tangan dan mengerutkan kening. Dia tidak menyadari bahwa wajah hantu itu diam-diam bergerak di belakangnya. Dalam persepsi Zhao Kongcheng, apakah itu penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan berubah dengan cepat, seperti dimasukkan ke dalam mesin cuci drum yang sangat kuat, informasi yang salah memenuhi pikirannya, sehingga dia tidak dapat membedakan segala sesuatu di dunia nyata. Mata Raja Wajah Hantu menatap Zhao Kongcheng yang tidak dikenal, dan wajah pucat itu muncul dengan senyum haus darah. Ia sedikit membungkuk, lalu bagaikan bola meriam raksasa menghantam tirai hujan, tubuhnya dengan cepat menarik bayangan yang tersisa, cakarnya yang tajam mengeluarkan beberapa helai bulu dingin, mengiris leher Zhao Kongcheng. Ia seolah mengantisipasi pemandangan indah darah hangat yang mengucur dan membasahi tubuhnya. Namun, tepat saat cakarnya hendak menyentuh tubuh Zhao Kongcheng, perubahan tiba-tiba terjadi. Punggung Zhao Kongcheng bagaikan mata yang panjang, tubuhnya yang terhuyung-huyung dan ganas, berbahaya untuk menghindari cakar raja berwajah hantu. Kemudian, pisau lurus tangannya menggambar busur panjang menembus hujan, langsung ke kepala raja berwajah hantu. Dang! Suara tabrakan yang tajam, tangan raja berwajah hantu mencengkeram pedang Zhao Kongcheng, lalu menendang keluar, langsung Zhao Kongcheng seperti karung pasir yang ingin ditendang keluar. Tetapi bahkan itu tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Ia tidak dapat mengerti bagaimana Zhao Kongcheng merasakan serangannya. Zhao Kongcheng jatuh dengan keras ke tanah, menghembuskan napas kesakitan, dan berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi sudut mulutnya tidak dapat dikendalikan. Apakah kau terkejut? Apakah kau terkejut? Zhao Kongcheng bersandar di tubuhnya dengan pisau lurus dan tersenyum, senyumnya penuh dengan ejekan. Anda pasar terlarang ini benar-benar bejat, jika biasanya, saya pasti telah menangkap jalan Anda dan mati di tangan Anda, sayangnya. Zhao Kongcheng mengulurkan jari dan menunjuk ke langit. Hari ini hujan. Anda dapat menipu indera makhluk hidup, tetapi Anda tidak dapat menghentikan hujan yang jatuh oleh gravitasi, dan hujan yang jatuh di kulit saya memberi saya rasa sentuhan. Anda dapat mengubah indera peraba saya dan membuat saya merasa seperti hujan jatuh pada saya dari semua sisi, dan saya juga dapat menggunakan ini untuk membalikkan arah yang sebenarnya. Selama Anda tahu arah standar, sisanya jauh lebih mudah. Zhao Kongcheng menyeringai, meludahkan seteguk dahak darah, kentut yang sangat bau mengangkat pisau lurus tangannya, bilahnya menunjuk ke Raja Wajah Hantu. Jika saya punya pasar, Anda akan mati 100 kali. Ho ho ho. Raja Wajah Hantu berhasil dibuat marah oleh Zhao Kongcheng, yang tergila-gila padanya. Zhao Kongcheng terus menutup matanya, meramalkan arah datangnya Raja Wajah Hantu. Ding 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 ding. Zhao Kongcheng dan Raja Wajah Hantu bertarung bersama, dengan intuisi dan pengalaman bertarung mereka sendiri yang mengerikan. Zhao Kongcheng sulit dan Raja Wajah Hantu bertarung beberapa pisau. Tapi hanya itu saja. Di bawah serangan penuh Raja Wajah Hantu, tubuh fisik Zhao Kongcheng segera tidak dapat mendukung, dan ia memanfaatkan kesempatan untuk mengenai dada, langsung mematahkan 2 tulang rusuk, dan terbang mundur. Kali ini, Zhao Kongcheng membutuhkan waktu 5 detik penuh untuk berdiri. Itu sudah cukup untuk membunuhnya jika bilah lurus itu tidak memaafkan sebagian kerusakan. Ahem, dia batuk darah satu demi satu dan wajahnya seputih batu. Sosok Raja Hantu berdiri di tengah hujan, dengan mata yang menakjubkan, dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Zhao Kongcheng. Zhao Kongcheng, Zhao Kongcheng, Zhao Kongcheng. Zhao Kongcheng membeku, dia samar-samar merasa. Suara itu terdengar samar-samar familiar. Tunggu, ini tidak sialan. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu sejenak, dia memilih diam. Matanya penuh dengan kerumitan. Pada saat ini, di luar wilayah udara tanpa cincin, Lin Qiye berdiri di dekat tanah kosong. Hujan telah membasahi rambutnya, tetapi dia tampaknya tidak mengetahuinya, berteriak sekeras-kerasnya, Zhao Kongcheng. Kamu harus berhenti bersembunyi. Aku tahu kamu ada di sekitar sini. Lin berteriak 7 malam, tenang dan dengarkan sebentar, selain hujan yang berisik atau tidak sama sekali. Sial, kelelawar itu melihat seorang pria berjubah dan monster menghilang di sini, bagaimana mungkin tidak? Apakah kau benar-benar melewatkan intinya? Lin Qiye mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, matanya terpejam. 12 meter darinya, 3 tanda aneh berdiri sendiri. Lin Qiye melangkah maju dan menyeka hujan dari tanda itu dengan tangannya, dengan lembut membaca kata-kata di atasnya. Tidak ada lalu lintas di depan. Kapan kau memasang tanda itu di sini? Dan, ini pengaturan yang agak aneh.
Lin Qiye menundukkan kepalanya sambil merenung, tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya berangsur-angsur menyala. Dia sepertinya mengatakan bahwa pasar terlarangnya adalah pasar terlarang tambahan yang menyembunyikan medan perang, atau sesuatu, tidak ada wilayah udara cincin. Lin Qiye mengamati dengan saksama 3 papan reklame di depannya, tersenyum di sudut mulutnya, lalu berteriak lagi sekeras-kerasnya, Zhao Kongcheng. Aku tahu kau di zona larangan dering. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. 1 detik, 2 detik. Suara Cao Kongcheng terdengar dari balik papan reklame, apa yang kau lakukan di luar malam-malam begini tanpa makan malam? Keluar dari sini.